Bab 325. Kepala. Mateolin membuka mata lebar-lebar, dia tertegun di sana dan matanya tertuju pada satu orang. Orang ini tidak lain adalah Mileye. Matthew Kin, yang berada di samping Mateolin, juga tercengang saat melihat Mileye. Saat berikutnya, di mata banyak orang, Mateolin muncul tepat di depan Mileye. Melihat adegan ini, Jerome Jian sedikit mengernyit, dia akan menembak, namun pada saat ini Mateolin tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan langsung memukul mundur master berjubah emas yang hendak menembak Mileye. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tercengang. Apa-apaan ini? Penjaga kiri mengerutkan kening dalam-dalam. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah lukisan yang diberikan kepadanya oleh Mateolin dan menyadari orang dalam lukisan ini adalah Mileye. Ekspresi penjaga kiri langsung berubah muram, dia melirik Mileye tidak jauh, matanya berkedip, entah apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Mateolin memandang Mileye, ekspresinya sangat ramah. Aku ingin bertanya pada Tuan, apakah kamu mengenal seorang wanita bergaun polos? Bergaun polos. Mileye tertegun, lalu menjadi sedikit waspada. Pada saat ini, dia juga terkejut di dalam hatinya, siapa orang di depannya ini? Mengapa bisa tahu tentang wanita bergaun polos? Melihat Mileye waspada, Mateolin tersenyum sedikit, jangan khawatir. Kami tidak punya niat buruk, dia meminta kami untuk menemukanmu. Menemukan aku. Mileye tertegun, lalu dengan cepat berkata, di mana dia sekarang? Mendengar ini, Mateolin dan Matthew Kin saling memandang dengan kegembiraan di mata mereka. Karena ucapan Mileye sudah mengartikan bahwa dia mengenal wanita bergaun polos. Mateolin memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, dia sekarang ada di istana bintang spiritual mistik, kamu bisa pergi bersama kami sekarang, ya. Mileye ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Mateolin dengan cepat bertanya, apakah ada masalah? Mileye mengangguk, aku tidak bisa pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Felix Mo dari Perkumpulan Pelindung Dunia serta yang lainnya. Perkumpulan Pelindung Dunia tidak akan membiarkan aku pergi. Mateolin melirik penjaga kiri dan yang lainnya, lalu berkata dengan lembut, jangan khawatir, dengan ada kami berdua di sini, mereka tidak akan berani menyentuh kamu. Suaranya sangat keras sehingga semua orang di lapangan bisa mendengarnya dengan jelas. Dapat terlihat dengan jelas bahwa ini dibicarakan agar bisa didengar Perkumpulan Pelindung Dunia. Tak jauh, penjaga kiri menatap Mateolin, Tuan, Mileye ini adalah orang yang harus dibunuh Perkumpulan Pelindung Dunia. Orang yang harus dibunuh. Mateolin sedikit menyipitkan matanya, kamu bilang dia adalah orang yang harus dibunuh Perkumpulan Pelindung Dunia. Penjaga kiri mengangguk, benar. Mateolin mencibir, bodoh. Sebaiknya Perkumpulan Pelindung Dunia jangan menyentuh dia, kalau tidak. Kalau tidak apa? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, kemudian Lord Manlu muncul tidak jauh di depan Mateolin. Pada saat yang sama, Brian Chen juga muncul belasan kaki di sebelah Mileye. Jelas, kekuatan keduanya tidak lebih rendah sama satu sama lain. Jika ingin menentukan siapa pemenangnya, pasti tidak dapat ditentukan dalam waktu singkat. Lord Manlu menatap Mateolin lekat-lekat, orang ini harus dibunuh Perkumpulan Pelindung Dunia, tidak ada yang bisa melindunginya. Lancang. Mateolin mengernyit, Perkumpulan Pelindung Dunia benar-benar tidak tahu diri. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyentuh orang ini, Istana Bintang Spiritual Mistik akan menghancurkan Perkumpulan Pelindung Dunia. Istana Bintang Spiritual Mistik.
Lord Manlu mengerutkan kening, dia menoleh untuk melihat penjaga kiri dan penjaga kiri menggelengkan kepalanya. Bukan pasukan Star Territory kita, aku tidak tahu kekuatan apa itu. Lord Manlu memandang Mateo Lin, Tuan, perkumpulan pelindung dunia dan istana bintang spiritual mistik tidak memiliki dendam dan aku juga tidak ingin bertarung dengan kalian. Tapi Mileye harus dibunuh perkumpulan pelindung dunia, aku harap Tuan tidak menghentikan kami. Mateo Lin menatap langsung ke arah Lord Manlu, aku bilang tidak ada yang boleh menyentuh orang ini. Mendengar ini, ekspresi Lord Manlu langsung menggelap. Di samping, Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior itu, dia meminta kalian mencari aku. Mateo Lin tersenyum dan berkata, iya, dia berada di istana bintang spiritual mistik saat ini. Dari sini, akan memakan waktu 1 bulan. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, kalau begitu, bisakah kalian menghubungi dia sekarang? Mateo Lin menggelengkan kepalanya, untuk menyeberangi Star Territory, kami berdua belum begitu mampu. Jadi, kami berdua berharap kamu kembali ke istana bintang spiritual mistik bersama kami, dia sedang menunggumu sekarang. Jelas, dia masih berharap Mileye akan kembali ke istana bintang spiritual mistik bersamanya sekarang. Lagi pula, dia juga ingin kembali memberi laporan lebih awal. Jika tidak, begitu wanita misterius ini mulai mengamuk, istana bintang spiritual mistik akan menderita. Mileye tersenyum pahit, senior, pertama, aku benar-benar tidak bisa pergi sekarang. Kedua, perkumpulan pelindung dunia tidak akan membiarkan aku pergi. Meskipun dia bisa pergi dengan 2 orang ini, tetapi sekarang Sekte Changjian dalam masalah besar, bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Mateo Lin berpikir sejenak, lalu berkata, lalu kapan kamu bisa pergi? Mileye menunjuk Lord Manlu dan yang lainnya di kejauhan, tanyakan pada mereka. Mateo Lin menoleh ke arah Lord Manlu, apakah perkumpulan pelindung dunia benar-benar ingin menyentuhnya? Lord Manlu berkata dengan suara rendah, dia harus mati. Mateo Lin memandang Lord Manlu sejenak, lalu mengangguk, aku rasa kamu ingin mati. Suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah maju, aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti Lord Manlu dan saat berikutnya, kekuatan yang kuat mengalir turun dari atas kepala Lord Manlu. Wajah Lord Manlu berubah drastis, jelas, dia tidak menyangka Mateo Lin akan tiba-tiba mengambil tindakan. Tidak hanya dia, tidak ada seorang pun di lapangan yang mengira Mateo Lin akan bertindak. Di atas Lord Manlu, kekuatan yang kuat seperti gunung itu menekan ke bawah. Dia tidak berani gegabah, mengepalkan tangan kanannya, kemudian meninju ke atas. Dengan Lord Manlu sebagai pusatnya, ruang hampa dalam radius beberapa ratus meter bergetar hebat, kemudian ledakan mengejutkan tiba-tiba bergema dari atas kepala Lord Manlu. Pada saat ini, Mateo Lin tiba-tiba menghilang dan saat berikutnya, pupil mata Lord Manlu di kejauhan tiba-tiba mengecil, kemudian meninju. Di mata semua orang, Lord Manlu langsung mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti, noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Lord Manlu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Mateo Lin. Tuan benar-benar ingin menjadi musuh dengan perkumpulan pelindung dunia demi Mileye. Menjadi musuh. Mateo Lin mencibir, sebenarnya kekuatan perkumpulan pelindung dunia tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh istana bintang spiritual mistik. Mendengar ini, Lord Manlu dan Master perkumpulan pelindung dunia di belakangnya tiba-tiba terlihat sedikit muram. Belum pernah ada yang menghina perkumpulan pelindung dunia seperti ini sebelumnya. Lord Manlu menyeringai, yang mulia benar-benar sombong, jangan sampai kalian termakan oleh ucapan kalian sendiri.
Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba melipat tangannya dan saat berikutnya, dia membanting ke depan, hancurkan. Setelah kata-kata itu jatuh, ruang hampa di depannya tiba-tiba retak, kemudian jejak telapak tangan keluar dari celah ruang hampa yang retak, menuju langsung ke arah Matteo Lin. Di kejauhan, Matteo Lin memiliki wajah tanpa ekspresi, orang bodoh yang tidak kenal takut. Ketika suara itu jatuh, dia maju selangkah dan melemparkan pukulan. Dia meninju dan cahaya tinju dalam bentuk payung tersapu dari tinjunya. Begitu keduanya bersentuhan, seluruh langit bergetar hebat, kemudian keduanya meledak secara langsung, berubah menjadi gelombang udara yang kuat yang terus bergetar di sekitar. Dalam sekejap, seluruh ruang hampa bergetar. Dan Lord Man Lu sendiri mundur lagi dan lagi, hingga ke zona sekte Changjian. Sangat kuat. Mileye membeku di dalam hatinya, Matteo Lin ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin mirip dengan Jerome Jian. Namun, dia tidak yakin, karena dia merasa entah itu Matteo Lin atau Jerome Jian, pasti masih ada kekuatan tersembunyi, tidak semuanya terungkap. Di udara, Matteo Lin melirik dingin ke arah Lord Man Lu tidak jauh. Istana bintang spiritual mistik tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti orang ini. Jika perkumpulan pelindung dunia menginginkan nyawanya, istana bintang spiritual mistik akan menghancurkan kalian. Konyol. Tidak jauh dari situ, penjaga kiri tiba-tiba berkata dengan galak, menghancurkan perkumpulan pelindung dunia. Tuan, aku tidak tahu seperti apa kekuatan istana bintang spiritual mistik, tapi jika kamu ingin menghancurkan kami, apakah Tuan tidak merasa bualanmu terlalu besar? Matteo Lin hendak mengatakan sesuatu ketika Matthew Kin, yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Orang-orang ini belum pernah keluar dari Star Territory, jadi belum pernah melihat langit berbintang yang luas di luar. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu katakan pada mereka, mereka juga tidak akan mengerti. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah penjaga kiri tidak jauh. Kalau begitu ayo mulai bertarung secara langsung. Mulai bertarung. Di bawah, murid sekte Changjian yang tak terhitung jumlahnya tercengang, termasuk Mona Yue dan lainnya. Dari mana kedua orang ini berasal dan mengapa mereka sangat melindungi Mileye? Pada saat ini, Matteo Lin dan Matthew Kin pasti harus berusaha untuk melindungi Mileye. Mereka tidak menyangka akan menemukan Mileye di sini, itu berarti krisis yang dihadapi istana bintang spiritual mistik terangkat. Harus diketahui, wanita itu telah kehilangan kesabaran. Jika tidak ada kabar tentang Mileye, istana bintang spiritual mistik akan ditebas dengan pedangnya. Sekarang, mereka hanya ingin membawa Mileye kembali secepat mungkin. Di kejauhan, penjaga kiri menatap Matteo Lin lama dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, siapa sebenarnya Mileye ini? Mengapa kalian berusaha keras untuk melindunginya? Matteo Lin berkata dengan lembut, orang yang tidak bisa kamu provokasi. Orang yang tidak bisa diprovokasi. Di kejauhan, Mileye tertegun, tidak bisa diprovokasi. Segera, dia agak mengerti, sepertinya itu karena wanita bergaun polos. Faktanya, pada saat ini, dia memiliki beberapa keraguan di hatinya. Pada awalnya, wanita bergaun polos mengatakan bahwa dia harus pergi mencarinya, tapi dia tidak mengerti mengapa wanita bergaun polos menyuruhnya untuk pergi mencarinya seperti ini. Misterius. Mileye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini, bagaimanapun juga wanita misterius itu tidak akan menyakitinya. Di seberang, penjaga kiri melirik Mileye, lalu berkata dengan kejam, aku tidak peduli siapa dia harus mati. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Lord Man Lu,
Keduanya sedikit mengangguk dan saat berikutnya, Lord Manlu merentangkan telapak tangannya. Sinar cahaya putih tiba-tiba melayang keluar dan segera, di dalam cahaya putih, sesosok secara bertahap memadat dan pada saat yang sama, sebuah tekanan tiba-tiba muncul di lapangan. Di bawah, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya mulai retak dan runtuh. Pada saat ini, ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Mateolin melihat sosok itu dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Mileye, pergi. Mileye tertegun dan pada saat ini, tidak jauh, Jerome Jian tiba-tiba berkata, dengarkan dia. Bersambung.